Perkenalkan, nama saya Andri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan pemasaran dengan NIM 431191200088. Kali ini saya akan membuat rangkuman dari CPMK yang sudah dipelajari dari mata kuliah Value Based Marketing. Selamat menyaksikan. Konsep marketing menurut Kotler dan Armstrong. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan organisasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan ataupun yang inginkan dengan menciptakan ataupun menilai tukar satu dengan yang lainnya. Kemudian pada konteks bisnis yang lebih sempit, marketing melibatkan pembangunan yang menguntungkan antar hubungan dengan konsumen. Atau dengan kata lain, marketing dapat didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai untuk konsumen dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen untuk dapat nilai balik dari konsumen. Ada penjelasan menurut pakar yaitu Doyle bahwa pemasaran adalah proses manajemen yang berupaya memaksimumkan laba return bagi pemegang saham dengan jalan menjalin relasi dengan pelanggan utama ataupun menciptakan keunggulan kompetitif. Lalu ada pakar yaitu Cannon, Perkau, dan McCarthy yang mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan yang dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari prosedur. Lalu menurut Kotler, dia di sini menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dalam menciptakan atau menyerahkan dan komunikasi kepada pelanggan hingga pasar atau sasaran yang lebih tepat. Selain itu, teori manajemen inilah yang mendasari sumber daya manusia, motivasi, kepemimpinan, kelompok kerja, kepercayaan, trust, dan manajemen konflik. Teori RBV. Teori Research Based View atau RBV dipelopori pertama kali oleh Werner Feld pada tahun 1984. Teori RBV memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan penting bagi perusahaan karena hal tersebut adalah pokok atau dasar dari kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan. Asumsi dari teori RBV ini mengenal bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing atau dengan perusahaan lain dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Suatu perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik sehingga dapat menciptakan sesuatu kelebihan dari perusahaan tersebut dibandingkan daripada perusahaan lainnya. Kemudian ada bagian keunggulan. Keunggulan tersebut dapat berubah profitabilitas dari perusahaan tersebut yang baik serta kinerja lingkungan perusahaan yang baik. Beberapa keunggulan yang dimiliki perusahaan tersebut dapat membantu perusahaan untuk tumbuh dengan baik dan memiliki keunggulan-keunggulan lainnya, serta memiliki daya saing ataupun keberhasilan yang lebih tinggi. Menurut Robbins dan Coulter, yang mendefinisikan keunggulan bersaing sebagai faktor-faktor yang membedakan atau sisi edge dari yang berbeda dari perusahaan. Kemudian ada dari pakar Aker yang menggunakan istilah keunggulan bersaing yang dapat bertahan sustainable competitive advantage, sedangkan Cravens dan Percy menggunakan istilah kemampuan yang berbeda tersebut dengan kata lain distinctive capabilities. Kata strategis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang terdiri dari dua kata stratos yang berarti militer dan yang berarti memimpin atau yang berarti generalship atau yang sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang. Dan strategi adalah menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan agar mencapai misi dan misi dari tujuan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, strategi adalah cara yang harus diperlakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan bersaing yang berkesinambungan.
Analisa mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi dilakukan dengan membuat kerangka umum yang biasanya dikenal dengan resource-based view of the firm, di mana asumsi dasar dari base view of firm sebagai berikut. Yang pertama adalah resource heterogeneity, yaitu perusahaan yang dipandang sebagai sejumlah sumber daya produktif dan siap mempunyai sejumlah sumber daya yang berbeda. Yang kedua adalah resource immobility, sumber daya manusia mempunyai perusahaan ataupun membuat ataupun menetralisir ancaman dan mengeksploitasi peluang. Kemudian sumber daya ini hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu dan sulit untuk ditiru. Kalaupun bisa, akan memakan biaya yang tinggi ataupun sangat mahal. Dan hal tersebut merupakan sumber daya potensial bagi daya saing perusahaan tersebut itu sendiri. Teori siklus produk atau yang biasa disebut dengan produk lifetime cycle. Menurut Kotler, dalam manajemen pemasaran analisis, perencanaan dan implementasi serta kontrol dalam siklus dari kehidupan suatu produk ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction, yaitu periode pertumbuhan penjualan yang lambat karena produk baru yang baru saja diperkenalkan di masyarakat konsumen, biaya yang sangat tinggi sehingga produk tidak menghasilkan laba sama sekali. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth. Pasar dengan cepat menerima produk baru sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan laba yang sangat besar. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity, periode yang dimana pertumbuhan ataupun penjualan mulai menurun karena produk baru sudah bisa diterima oleh sebagian pembeli potensial. Jumlah keuntungan yang mantap stabil menurun yang disebabkan oleh meningkatnya biaya pemasaran untuk melawan persaingan ketat. Yang keempat, ada tahap penurunan atau decline. Dalam periode ini, penjualan menurun dengan tajam diikuti dengan penyusutan laba. Perkenalan pertumbuhan kedewasaan, kemunduran rupiah, usia produk lifetime cycle, volume penjualan laba-laba produk baru dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan perusahaan. Teori keuntungan dan kekurangan NPDP dari perusahaan tersebut harus selalu berusaha untuk mengembangkan produk sesuai dengan selera serta keinginan konsumen yang dapat terus bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian ada pengembangan produk yang dapat dimaksudkan agar perusahaan ini selalu memenuhi selera pasar sehingga konsumen dapat terus tertarik pada produk yang telah dipasarkan. Dalam hal ini juga menguntungkan perusahaan dalam meningkatkan penjualan karena tingkat penjualannya merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Terima kasih semuanya atas atensinya serta kesediaannya untuk melihat video ini sampai akhir. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan dalam pengucapan teori ataupun nama pakarnya sendiri, karena sejatinya saya masih belajar dan mohon maaf untuk kekurangan materi yang belum ditambahkan. Semoga kritik dan saran dapat membangun saya untuk menjadi lebih baik dalam pembuatan setiap rangkumannya sendiri untuk kedepannya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih.